apa kabar Pak Darli, teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah. Saya ramah banget. Iya dong, harus. Kalian kayaknya akhir-akhir ini lagi happy gitu nggak sih? Harus happy kan tiap hari? Enggak, kan Harus beda-beda. dong. Harus. Positive vibes. Iya. Apalagi Melin kelihatannya lagi sumringah gitu. Melin. Ada cerita Melin, ntar kita cerita. Oh, oke. Hari ini kita mau bahas apa nih? Oh, aku tuh ada topik ya. Jadi beberapa hari lalu tuh aku tuh kepikiran tentang satu hal yang mungkin banyak orang tuh belum tahu sih, Pak. Apa tuh? Gimana sih sistem keamanan di hutan? Oke. Emang Misalnya- hutan ada sistem keamanannya, Pak? Ya ada lah. Apa juga ada sistem keamanan. Apa namanya? Forestry security. Oh. Hutan kan mencakup apa luas tuh? ya. Luas banget. Dan tidak Gimana berpagar. cara bisa ada pengamanannya, Pak? Bisa luas ada banget pengamanannya. gitu, iya. Luas. Kan Iya. luas. Dan mencakup apa aja tuh? Maksudnya pengamanannya tuh mencakup apa aja? Oke. Pertama, bukan hanya luas mungkin, Melin, gitu ya. Problemnya banyak di kehutanan. Terus yang pasti nih, kalian tahu nggak betapa beratnya security forestry atau petugas keamanan yang ngamanin hutan? Karena hutan nggak ada pagernya. Tuh. Oh, jadi maksudnya kalau hutan dalam hutan yang dijaga dalam punya perusahaan tuh Iya. nggak ada pagar sama sekali. Nggak ada pagar. Dijaga dari apa sih itu, Pak, sebenarnya? Oh, dijaga dari macam-macam gitu ya. Makanya tergantung fungsinya dulu. Kita forestry security. Yang kita amanin apa nih? Yang kita amanin kan pohon-pohon tuh. Oke. Dari hal-hal apa? Kita menghindari adanya illegal logging, gitu ya. Penebangan liar, gitu ya. Kan itu oke. juga dilarang, gitu ya. Tapi kan ada beberapa perusahaan yang memang mendapatkan izin dari Departemen Kehutanan untuk dia diberikan hak konsesi mengelola hutan tersebut menjadi hutan produksi, gitu ya. Oh, oke. Nanam kayu, gitu ya. Nah, kayu ini nanti buat bahan pokok untuk kertas. Oh. Gitu ya, Kertas pabrik. tisu ya Pak ya? Nah, kertas, tisu, semua kertas kita yang pakai buat kerja di kantor gitu ya. Bagaimana hutan tersebut itu tetap harus tidak terjadi kebotakan gitu ya, kekosongan. Mereka harus melakukan penanaman, produksi, nanam kapan nanam, kapan nebang gitu ya. Terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bicara tentang industri security forestry, tentunya kita lihat dulu produksinya apa. Oh, produksinya kita mau nanam pohon akasia namanya. Pohon akasia itu untuk bahan kertas. Oke. Nah, dikasihlah hak konsesi. Nah, hak konsesi itu untuk menanam pohon-pohon tadi. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi masalah-masalah di lapangan? Karena pertama, pastinya batas-batasnya itu tidak ada pagar, tidak ada batas yang jelas. Kalaupun ada patok, mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang tahu patoknya. Jadi, bagaimana kita membangun sebuah sistem keamanan di hutan, maka kita harus tahu dulu pokok permasalahannya. Oh, oke. Pertama, kita harus tahu dulu kegiatan bisnisnya. Oke. Oke? Katakan contohnya dalam hal ini kita mau bahas tentang pohon akasia gitu ya untuk bahan pokok kertas tadi gitu ya. Terus berarti kegiatannya ada kegiatan mulai dari ngebersihin lahan, nanam, mupuk sampai mereka menebang, terus mengangkut dan segala macam. Itu kegiatan banyak orang, banyak kontraktor di situ terlibat, gitu ya. Nah, masalah-masalah apa saja? Nah, menurut saya kalau kita bicara keamanan maka dulu saya pernah ngomong nih, ya, kalau orang mau jadi satuan keamanan, mau pakai baju satpam, pakai bajunya aja, itu harus punya kompetensi dulu. Iya, kayak training Harus. dan segala macam ya. Persyaratan yang ada itu, dia harus mengikuti namanya Gada Pratama, kompetensinya. Oh, apa tuh Pak? Program pelatihan satuan pengamanan dengan program kurikulum 232 jam. Jadi satpam mau pakaian satpam tadi itu, yang kamu lihat itu dia nggak boleh pakai kalau dia belum mengikuti 232 jam. Setelah itu dia dapat ijazah, dia punya KTA, baru dia boleh pakai pakaian satpam. Pernah lihat nggak? Mungkin di TV dan di koran, beberapa satpam diperiksa kepolisian sebagai
pengawas kita diperiksa, nggak punya KTA, pakaiannya dilepas, diganti batik tuh. Nggak boleh. I see. Ya. Nah, itu skill kompetensis satpam entry point baru masuk. Nah, begitu dia masuk ke kehutanan, oke, maka satpam harus diajarin, oke, hutannya apa sih, gitu ya. Terus dia juga harus belajar tentang pelajaran tambahan selain dia dapat Garda Pratama tadi, tentang undang-undang kehutanan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di hutan, gitu ya. Nah, apalagi, ada masalah-masalah apa nih yang sering terjadi di kehutanan? Menurut saya, karena saya pernah pengalaman juga ngamanin hutan, ini harus menjadi pelajaran tambahan untuk security forestry. Di hutan tuh ada namanya illegal logging. Tahu nggak illegal logging apa? Penebangan liar. Penebangan liar. Land claiming. Pengklaiman tanah, lahan gitu. Iya. Orang klaim lahan. Oh iya. Katanya punya dia, nenek moyangnya turun-temurun. Ya. Ada yang bilang hak ulayat, kata dia gitu kan. Ada land clearance, izin lahan. Ya. Ada namanya work stoppage. Ya. Apa tuh, Pak? Sejumlah masyarakat atau LSM yang tidak puas itu melakukan blokade sehingga orang berhenti bekerja, tidak bisa produksi. Ini kan kerugian nih buat perusahaan. Oke, ada sabotase. Oke, kenapa? Oh, mungkin perusahaan pesaing melakukan sabotase. Karena kan yang bisnis di kehutanan ini menanam pohon tadi untuk sebagai bahan baku kertas kan nggak hanya satu perusahaan. Sabotase gimana cara yang mereka lakuin? Dia kerja di perusahaan itu. Dia melamar kerja di Masuk Ini karena memang dititipin. Taruh di situ tapi membocorkan semua informasi. Kenapa? Kan mereka punya nih, punya istilahnya formula-formula bagaimana sih menanam supaya subur, supaya cepat tumbuh, supaya segera dipanen dan ditebang gitu ya. Itu juga terjadi. Nah, dan yang terkecil tadi pencurian. Pencurian apa di hutan? Nah, biasanya di hutan itu ada distrik-distrik. Okay. Distrik-distrik ini tempat berkumpulnya orang bekerja, melakukan kegiatan aktivitasnya dimulai dari distrik. Nah, distrik ini kan ya banyak orang gitu ya, ada kegiatan gitu ya. Nah, juga sering terjadi pencurian di distrik. Siapa? Ya teman sama teman biasanya dalam karena atau orang sekitar itu juga nggak mungkin. Oh. Karena orang sekitar mau masuk itu kan lewat pintu security. Enggak, maksudnya orang yang bekerja di situ. Ya, dia sama dia makanya saya bilang. Di situ-situ orang aja. Orang yang kan mereka punya di distrik itu mereka juga ada tempat tinggal. Kayak perkampungan sendiri tuh. Oke, jadi tinggal di situ, makan di situ, beraktivitas di situ, oke? Nah, tinggal nanti kalau misalnya ada mau penebangan barulah orang-orang ini ke titik mana pindah untuk melakukan penebangan segala macam. Nah, itulah masalah yang harusnya diidentifikasi untuk perusahaan-perusahaan keamanan. Kalau mau mengamankan hutan harus diedukasi satpamnya, diajarin dulu tuh tentang undang-undang kehutanan, do's and don't-nya harus tahu, gitu ya. Lalu diajarin tentang 6 hal besar yang biasanya sering terjadi di hutan. Nah, tadi kan Bapak kan udah ada bilang illegal logging. Nah, itu emang umum terjadi dan cara pencegahannya biar nggak terjadi illegal logging itu gimana Pak? Gitu kan. Umum terjadi apa atau enggak? Ya sebenarnya berita kan banyak katanya illegal logging di Indonesia kan cukup tinggi. Penebangan liar. Kenapa? Karena kan nggak setiap saat hutan itu dijaga, setiap saat ada petugas keamanan di situ. Iya sih, benar. Jadi, bahkan orang dari kehutanan juga nggak setiap saat ada di situ. Hal-hal tertentu. Itu kayak hamparan pohon-pohon di situ. Terus orang ngerasa ingin manfaatin, dia nebang. Itulah namanya illegal logging. Boleh nggak? Nggak boleh, itu pidana. Gitu ya. Nah, terus bagaimana cara ngatasin illegal logging? Menurut saya nggak sulit. Gampang. Apa tuh? Gimana tuh? Gini. Pada saat kita diberikan hak konsesi oleh Departemen Kehutanan sebuah perusahaan, kan dia harus bangun infrastruktur. Iya. Oke? Infrastruktur yang dibangun yang terutama apa? Apa? Jalan. Oh iya. Oh, jalan menuju ke si hutan itu ya? Iya. Iya. Akses. Buka akses kan? Iya. Nah, jalan itu yang bangun siapa? Orang Orang yang Perusahaan itu kan? perusahaan ya. Berarti jalan punya saya dong.
Iya. Kalau jalan punya saya, siapapun yang mau masuk harus izin saya. Iya, betul. Ya. Sekarang kita bicara illegal logging. Kamu tahu dong pohon di hutan gede-gede. Iya. Ya. Kira-kira orang nebangnya pakai gergaji yang di rumah apa enggak? Enggak dong. Tidak. Nggak Enggak. mungkin dong. Pasti pakai chainsaw itu, Ya, yang alat mesin alat mesin. potong. Oke? Begitu pohonnya jatuh, dia gotong begini, apa enggak? Enggak. Pakai truk sih pasti. Pasti dinaikin ke truk. Naikin Ya. ke truk, butuh lagi alat berat. Betul. Eskavator ngangkut. Habis itu truknya jalan dari mana? Jalanan kita bangun. Iya, Iya. aksesnya. Akses jalan Ya yang begitu tadi dia dibangun mau keluar, cek surat izinnya. Dia punya surat izin nggak ngangkut? Makanya saya bingung kalau orang penanganan illegal logging sulit. Nggak ada yang sulit. Yang sulit kebanyakan oknum. Oke, kebanyakan oknum. Nggak ada yang sulit. Oke? Sama, transportasi kan bukan hanya darat saja, gitu ya, di hutan. Ada transportasi juga untuk menghemat menggunakan sungai. Sungai itu pun dibangun. Oh, gitu. Kalau sungai yang natural ada sungai kan tidak mengarah ke pabrik. Jadi sungai ini diarahkan ke pabrik sehingga habis nebang taruh di sungai itu Biar jalan dibawa. dia. Nanti di ujung ditampung. Baru tahu ini. Baru tahu loh. Iya seperti itu. Dan sungai itu juga salah satu sistem keamanan yang dibangun. Oke, biasanya dibangun dengan berbatasan dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat sekitar tidak bisa masuk kemari. Ya, bentuknya memang tidak pagar, tapi dikasih hambatan. Karena Ya. kalau orang mau masuk ke lahan, dia harus melintasi sungai dulu. Ah, oke. Sekaligus juga dimanfaatkan sebagai transportasi. Jadi, menurut saya illegal logging ya dinolin nggak bisa lah, gitu ya. Tapi Iya. paling nggak ditekan sampai ke titik terendah sangat bisa. Itu tadi, begitu kita bangun infrastrukturnya, kita yang punya jalan, ya aksesnya kita yang jaga. Iya, benar. Ada truk mau masuk, mungkin timbul masalah baru, gitu ya. Ini saya kasih ilustrasi. Terus bagaimana dengan penduduk? Kan kemungkinan di hutan itu ada penduduk, Iya, gitu ya. Apa dia nggak boleh pakai jalan? Tadinya mungkin dia jalannya susah, terus kata jalan, boleh. Oke? Tapi- Bagaimana caranya? Ya penduduk itu didaftarkan. Dia punya izin pas untuk masuk. Izin pas untuk masuk. Bukan izin mencuri kayu. Iya. Jadi kalau dia masuk naik motor, jangan nanti dia keluar bawa truk, bawa kayu. Bisa. Simpel kan? Iya, Jadi simple. bagaimana masyarakat supaya tidak demo, ada infrastruktur yang mempermudahkan transportasi masyarakat dari dan ke, gitu ya, mau kemana dia gampang gitu, dikasih akses, dikasih kemudahan. Ini kan juga sebagai bentuk dari program perusahaan membangun namanya CSR, Community Social Responsibility, tanggung jawab sosial ya terhadap masyarakat. Kasih, cuman juga orang-orangnya itu yang memiliki akses. Ada izinnya. Kan datanya bisa diminta dari kepala desa. Oh, oke. Seperti itu. Jadi illegal logging buat saya selaku praktisi keamanan nggak ada masalah. Kalau misalkan untuk land claiming itu kayak gimana, Pak? Oke, kita harus pahami dulu. Land claiming berarti ada orang yang akan mengklaim oke, atas lahan. Iya. Oke. Bagaimana itu terjadi? Maka kalimat pertanyaannya, kenapa bisa sampai ada land claiming? Iya. Oke. Ya karena pohonnya sudah ditebang, lahannya kosong. Oh, oke. Oke. Terus kalau itu dibiarkan kosong, biasanya ini kan orang kita ada tanah kosong, nggak ada yang punya, mulailah berdiri warung, berdiri rumah-rumah, perkampungan, terjadilah aktivitas. Nah nanti pada saat kita orang-orang yang dari perusahaan tadi mau nanam, dia klaim, ini lahan punya saya. Saya sudah tinggal sekian lama, sekian ini. Buntut-buntutnya apa? Minta uang pindah, uang kerohiman. Ini kan jadi beban biaya. Nah, bagaimana ngatasin supaya tidak terjadi land claim? Itu kan pertanyaannya. Iya. Oke? Buat saya juga gampang. Orang-orang distrik atau distrik manager sebagai kepala di dalam satu wilayah tertentu, mereka kan bagi-bagi wilayah tuh, terdiri dari beberapa distrik gitu ya. Cakupannya tergantung perusahaan mau kasih kewenangan dia berapa luas gitu ya untuk distrik tersebut, saya distrik A. Maka petugas security harus tahu betul yang namanya RKT. Apa tuh? Rencana Kerja Tahunan. Si
proyek tersebut. Rencana kerja tahunan itu isinya macam-macam. Mulai dari rencana kerja tahunan menanam, menebang, terus bagaimana ini mentransformasi, terus mungkin mau bangun infrastruktur baru. Kita harus dapat itu. Karena dengan RKT tersebut kita tahu titik atensinya perusahaan ini lagi kemana. Oh, nebang. Habis nebang, kita tahu nih tanahnya jadi kosong. Maka sistem yang harus dibuat oleh keamanan, begitu selesai nebang, maka kita harus siapkan istilahnya pos mandah. Jadi pos bukan pos tetap, pos yang disiapkan karena di situ ada lahan yang perlu diamankan, lahan kosong, dibangunlah namanya pos security, pos mandah yang dijaga selama 24 jam untuk menghindari land claiming tadi. Supaya tidak berdiri nanti warung-warung, rumah-rumah. Nah, berarti itu kayak pos sementara gitu? Ya, temporary. Sampai nanti sudah mulai lagi ditanam di situ. Nah, kalau si land claiming ini ada sangkut pautnya nggak pas sama land clearance? Nah, land clearance beda lagi. Land clearance itu kita bicara ngebersihin lahan. Gitu ya, kan macam-macam nih sistem pekerjaannya. Land clearance biasanya masalahnya terjadi pada saat misalnya habis nebang perlu dibersihkan gitu ya. Biasanya orang ngeklaim minta pekerjaan. Gitu. Maksudnya ada warga sekitar gitu? Oh, iya. Warga sekitar datang ke perhutan itu. Iya. Dia minta kerjaan. Kan tadi saya bilang di hutan itu kan juga ada penduduk. Iya. Ada yang berdekatan dengan situ, yang minta pekerjaan, dia mau clearance. Nah, ini selalu jadi masalah. Nah, salah satu program yang biasa dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan adalah supaya tidak terjadi land claim, memang kesempatan ini diberikan kepada masyarakat sekitar, gitu ya. Diberikanlah pekerjaan itu, gitu ya. Itu pekerjaan borongan biasanya untuk ngebersihin lahan. Dengan perusahaan memberikan program tersebut, masyarakat juga ngerasa ada manfaatnya terhadap juga masyarakat. Kerasa, mereka menghargai ya, maksudnya orang perusahaan tuh menghargai mereka yang warga sekitar. Itu bentuk kepedulian, social responsibility betul. ya, gitu, supaya tidak terjadi. Namun ada beberapa mungkin perusahaan yang nggak aware gitu ya, sehingga begitu clearance dikerjain, nggak ada izin kerja, nggak dibayar. Nah ini yang jadi rame. Makanya itu sering ada demo mungkin dari warga sekitar ke hutannya. Iya. Perusahaan Dan ini kan sebenarnya bisa dikomunikasikan. Kita bisa duduk dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, mungkin ada Karang Taruna, mungkin ada kepala desa, sehingga masyarakat juga dapat merasakan manfaat adanya kegiatan perusahaan tersebut di hutan, di area mereka. Dia ya, betul-betul. Gitu. Jadi kita menekan tuh potensi gangguannya, gitu. Nah ini kan ngomongin hutan kan gede banget Pak. Berapa banyak personil yang dibutuhkan untuk jagain hutan? Oke. Kalau menjawab itu tidak ada jawaban yang pasti, angka. Maka saya selalu bilang gini, tidak ada total number manpower, total kekuatan kebutuhan yang tanpa justifikasi. Yang tiba-tiba angkanya, totalnya, nominalnya ujuk-ujuk turun dari langit. Nggak ada. Sisi security-nya juga mencakup banyak hal ya Pak ya. Banyak. Kayak, kamu jaga sini, enggak jaga sini. Bukan cuma Harus itu doang ya. ilmu juga ya Betul. kan. Harus banyak. Makanya saya bilang satpam ya, kalau masih ada orang yang bayarnya UMP, UMK, saya ketawa gitu loh. Skillnya satpam ini udah skill. Enggak hanya lulus SMA terus bisa kerja jadi satpam.